Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu Saudara yang setia beribadah di tempat ini dan boleh mengikuti ibadah secara online. Selamat datang, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita persiapkan hati kita datang kepada Tuhan. Kita satu dulu sejenak. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia. Kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 12 ayat 30. Yesus adalah penyelamat kita. Dari yang seperti Yesus. Naikkan pujian kita, rasa syukur kita, nyanyi dan bersorak. Tiada yang seperti Engkau.
Sekali lagi saya. Shalom. Saya yakin dan percaya Yesus adalah sahabat kita. Di setiap musim yang kita lalui, Yesus yang selalu setia. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri dan naikkan pujian. Yesus kaulah sahabat. Saatnya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, membawa persembahan kita dan persekutuan kita kepada Tuhan. Panggilan memberi yang terambil dari Mazmur 119 ayat 108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Sambil kata persembahan dijalankan, ketika pujian persembahan akan pernah membawa sesuai yang terbaik, yang harum, sejatinya dan sempurna.
kami memberikan sebagian dari apa yang kami miliki, Tuhan. Tuhan, biarlah yang kami sumbangkan ini dapat berguna untuk kemuliaan kerajaan Tuhan, terutama di bangsa ini, Tuhan. Biarlah lebih banyak orang mendengar tentang kebesaran Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dan satu-satunya penebus dosa kami. Terima kasih Tuhan, doa ini kami naikkan dengan penuh pengharapan dalam nama Yesus Kristus, juru selamat dan penebus dosa kami. Amin.
Salam semua saudara-saudara. Satu sukacita saya boleh diizinkan untuk ikut menabur firman Tuhan di sini. Ini kesempatan pertama saya, pengalaman pertama saya, dan juga pertama kali saya ke Safari Night tadi malam ya. Berkat Pak Joseph yang mengundang, saya bisa lihat Safari Night pertama kali. Terima kasih. Jadi kalau di Safari ini kan kita kenalnya siapa? Caitau. Ini Yonghan ya. Walaupun sama-sama bulat, tapi saya nggak senang bambu ya. Yang konsumsi siapa? Siapa yang konsumsi? Belum ada. Jadi siapkan bambu maksudnya ya. Nggak bisa, walaupun bulatnya sama. Nama saya Yonghan. Jadi saya Pak Edwin itu adalah sahabat dan juga rohani saya. Beliau yang merekomend saya untuk bisa mengisi di sini. Saya bersyukur beliau membuka jalan untuk itu, dan terima kasih untuk Pendeta Adit yang bersedia mengizinkan saya juga untuk ikut menabur firman Tuhan di sini. Ya, jadi sehari-hari saya melayani di JKH Ministry, Jalan Kebenaran dan Hidup Ministry. Kerjanya ngapain? Kami menerjemahkan tulisan-tulisan berbobot seperti dari John MacArthur, John Piper. Terus kami sebarkan untuk semua gereja, POSPI, penginjil, gembala yang mau memakai materi itu secara cuma-cuma. Kami upload di website kami. Juga kadang-kadang ada anak-anak Tuhan yang memberi persembahan untuk kami salurkan ke penginjil-penginjil di daerah, pendeta-pendeta di daerah. Jadi apapun pergumulan mereka, kadang mereka yang sakit, istri mereka yang sakit, anak mereka yang sakit, gereja mau direnovasi. Bahkan pernah satu kali kami salurkan, beliau sedang berdoa bergumul untuk memperpanjang STNK, nggak ada dananya. Tahu-tahu dana dari kami sampai, dan kami tidak tahu kenal mereka, tapi ada orang yang memperkenalkan. Itulah Tuhan kita yang ajaib. Nah, seperti itulah pelayanan kami selama ini. Dan saya biasanya juga melayani umat Tuhan dengan berkhotbah. Saat ini gereja baptis ada lebih dari 100 gereja yang tidak bergembala. Jadi Tuhan taruh di hati saya adalah jika diizinkan saya akan berkeliling ke gereja-gereja ini untuk memberi makan para domba yang mungkin sedang kelaparan, memberikan yang terbaik supaya setiap domba bisa dikuatkan, diberi makan cukup. Ya, siap mendengarkan firman Tuhan? Amin. Mari kita kembali berdoa sekali lagi. Bapa di surga, terima kasih untuk jemaat-Mu yang kudus ini. Kiranya firman Tuhan menguatkan kami, menghibur kami. Kami serahkan sesi ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami berdoa, bersyukur, dan percaya. Amin. Jemaat ini saya istimewa karena saya sudah lihat banyak hati hamba di sini. Banyak orang yang punya hati yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Kemarin sore jam 4:30 Pak Ato ya, Pak Ato mana? Pak Ato. Oh, Pak Ato dan Pak Adit, mana Pak Adit? Saya tanya, dijadwalin enggak? Disuruh enggak? Sudah datang membersihkan gereja sehingga kita bisa berbakti bersih seperti ini. Ya, terus Pak Ernest, Pak Joseph malam-malam sudah datang latihan. Kemudian pagi-pagi juga sudah latihan. Pak Joseph kerja sampai jam 11 malam. Kok mau jam 7 pagi datang latihan? Kalau saya sih masih ingin tidur. Jadi ini hanya bisa membuktikan jemaat ini adalah jemaat yang luar biasa, punya hati yang begitu mengasihi Tuhan. Termasuk Bu Ovi ya, pagi-pagi sudah berangkat dari Bogor untuk melayani kita supaya saudara bisa lihat slide ini dengan jelas. Jadi saya melihat kalau di sini tempat berkumpulnya orang-orang yang sungguh mengasihi Tuhan, sebentar lagi banyak hal besar yang terjadi. Amin. Taman Safari ini sudah Tuhan jadikan sebagai kota di atas bukit. Bukan hanya seluruh Indonesia datang, tapi internasional. Kita sering melihat orang Arab, orang India, orang Tiongkok yang mungkin belum mengenal Yahweh, Allah Tritunggal yang Maha Esa. Setiap dari Anda adalah penginjil-penginjil duta besar kerajaan Allah. Tolong beritahu dulu kiri kanan Anda penginjil. 1, 2, 3. Beritahu yang ke kanan Anda duta besar kerajaan Allah. Yang namanya hamba Tuhan bukan hanya yang berdiri di sini. Yang di belakang ini juga melayani Tuhan. Amin. Di dalam pekerjaanmu saudara juga melayani Tuhan. Nah, khotbah ini saya tidak tahu kenapa Pak Adit yang pilihkan, tapi ini sepertinya memang cocok untuk tanggal tua ya, belum gajian ya. Nah, ini cocok. Penuh pergumulan, lepas dari kesepian. Oke, mari kita buka lanjutkan. Nah, jadi tadi firman yang kita baca, berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Kata Ibrani sebatang kara di sana itu juga bisa diterjemahkan sebagai kesepian, kata Ibrani-nya. Makanya bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkannya sebagai kesepian. Kalau untuk bahasa Inggrisnya, untuk NASB, American Standard Bible, sama ESV itu menerjemahkannya sebagai lonely, ya, lonely. Orang yang suka alone akan jadi lonely, kesepian. Jadi di sini memang terus sebatang kara, tetapi kita akan membahasnya sebagai kesepian. Lanjut, ayat ini adalah satu bagian dari satu perikop yang lebih besar, Matius 25 ayat 16 sampai 20. Di sana kita kalau perhatian sekilas, Daud menceritakan bahwa dirinya sedang sebatang kara atau kesepian, dia tertindas, hatinya sesat ya, kayak tanggal tua ini sesat, nggak sesat. Oh ya, berarti tabungannya banyak ya. Amin. Sedang berada dalam kesulitan, nggak kesulitan? Enggak? Oh ya bagus, amin. Ya, musuhnya banyak dan membenci dia dengan sangat mendalam dan dia merasa takut dipermalukan. Ini kondisi situasi batin Daud ya. Karena itu dia berdoa supaya Yahweh berpaling kepadanya. Istilah berpaling kepadanya bagi orang Yahudi adalah seperti memperhatikan saya. Itu kayak istilah kita banting tulang. Pada kerja banting tulang kan? Ya, di sini banting tulang kan? Ada nggak dibanting ke gajah? Enggak ya? Nah, itu. Memperhatikan saya itu artinya berpaling kepadanya. Berbelas kasihan padanya, mengetahui sengsara dan kesukarannya, mengampuni dosanya, melepaskannya. Nah, kenapa Daud berani berdoa? Berani berdoa pada Yahweh pencipta alam semesta yang belum ketahuan di mana tepi alam semestanya. Alasannya apa? Kan nggak lucu dong. Saya datang-datang ke Pak Tony, Pak saya lagi pergumulan, saya butuh mobil Ferrari. Pak Tony ngomong ke saya, ya kan? Berarti kalau kita ngomong ke Tuhan, alasannya apa? Nah, di perikop ini dikatakan Daud berani berdoa kepada pencipta alam semesta yang belum ketahuan di mana tepinya adalah karena ia merasa dia adalah orang yang berlindung padanya. Dan Yahweh sendiri yang mengawalnya selama ini. Itu alasan Daud berani berdoa. Oke, lanjut. Nah, kita akan fokus pada ayat 16 dan 17 itu. Kenapa kesepian ini sesuatu yang perlu kita perhatikan dan baik. Efek kesepian pada kesehatan itu punya efek yang serius. Kalau enggak yang sudah sangat berat itu bisa sampai narkoba. Itu bisa sampai perilaku antisosial, termasuk jadi malas mandi, bukan karena dingin ya, malas mandi,
berantakan dan sebagainya, termasuk dia juga akan depresi dan akhirnya bunuh diri. Selama COVID pandemi di Amerika Serikat banyak kasus bunuh diri, bahkan termasuk para pendeta, bukan hanya jemaat yang bisa kesepian dan depresi. Lanjut. Nah, kesepian sama berbahaya dengan merokok. Menurut penelitian ini sama dengan merokok 15 batang. Jadi kalau begitu boleh nggak Pak, saya nggak kesepian jadi merokoknya boleh 14 batang? Boleh? Boleh? Rokok senyum? Boleh nggak? Nggak boleh ya. Jadi nggak kesepian tapi minum bandrek. Jadi ternyata manusia itu lebih baik ngumpul berdua minum bandrek daripada sendirian minum wine. Oke? Jadi jangan lupa ya, lebih baik ajak teman minum bajigur, minum bandrek daripada sendirian minum wine. Ini sudah dibuktikan secara ilmiah. Alkitab sudah ngomong, ilmiah juga sudah membuktikan. Lanjut. Nah, jadi bahkan tingkat depresi di suatu negara bisa begitu tinggi, kesepian itu sampai Jepang tunjuk ada yang namanya jabatan Menteri Kesepian. Dan kita ada Menteri Ekonomi, Menteri Investasi, Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, dan Menteri Kesepian. Nah, kenapa kesepian kesepian ini sesuatu yang serius? Karena efeknya biasanya tahapnya itu dia akan jadi mengisolasikan diri. Kemudian begitu dia mengisolasikan diri, dia mulai mikir yang enggak, semua kesalahan masa lalu kita pikir, kekecewaan masa lalu kita pikir, kegagalan masa lalu kita pikir, makin terpuruk, makin mengasingkan diri. Akhirnya jadi dua biasanya. Kalau dia bukan bunuh diri, dia jadi bunuh orang. Itu yang terjadi di Amerika Serikat. Hampir setiap minggu ada penembakan massal. Dan sudah tidak bisa dipetakan polanya. Yang kulit putih melakukan, yang kulit hitam melakukan, yang kulit kuning melakukan, yang miskin melakukan, yang terpelajar melakukan, yang kaya melakukan. Gak ada polanya. Sampai mereka saya cari, apa sih kesamaan orang-orang ini? Oh, ternyata mereka adalah orang yang sedang mengalami kesepian. Jadi efek kesepian adalah efek yang sangat serius, perlu diobati. Jadi badan kita bisa flu gitu ya. Nah, manusia itu kan tubuh, jiwa, dan roh. Nah, kesepian ini adalah penyakit kesepian pada jiwa. Next. Nah, kalau nggak berbahaya kayak gini. Jadi bukan angkat anak, dia beli 13 boneka palsu untuk menjadi benar-benar dirawat, dikasih makan. Kalau nggak salah di Indonesia sempat ada artis yang melakukan itu ya. Habis itu begitu beritanya heboh dia berhenti. Nah, ini sudah ada 13. Ini efek-efek dari kesepian. Ini yang nggak terlalu berbahaya. Ya, orang bilang ini gila sendiri aja, nggak ganggu gitu. Gila yang nggak ganggu ada ya. Lanjut. Nah, jadi waktu kita lihat Mazmur 25 ayat 16 sampai 17, kita harus mengerti ada dua kebenaran yang disampaikan kepada kita. Pertama, bahwa kita harus mengaku dulu bahwa kita sedang mengalami kesepian. Tuhan tidak pernah meninggalkan, membuang orang yang lemah, miskin, berdosa. Tapi Tuhan paling benci orang munafik. Kalau orang munafik Tuhan nggak bisa tolong. Loh, dia sudah mengingati nggak butuh Tuhan. Tapi kalau kita datang pada Tuhan, Tuhan saya kesepian, Tuhan saya sedih, Tuhan saya lemah, Tuhan saya miskin, Tuhan mau menolong. Tuhan itu seperti bapak nyiasi anak yang hilang itu, ingat kisah itu? Dia sedang menunggu, dia dari jauh, kapan ya anakku? Di kata firman apa? Waktu lihat dari jauh, apa yang dilakukan si bapak? Dia di dalam budaya Timur Tengah itu kan bajunya kayak rok ya, yang panjang itu. Sering lihat sini tamu-tamu dari Arab. Nah, hampir kalau lari apa yang terjadi? Bisa tersandung. Sehingga di budaya Tengah itu hampir tidak ada budaya seorang bapak lari ke anak. Di Injil Lukas kita digambarkan seorang bapak yang udah bembung sama malu karena mau menyebut anak yang hilang. Itu Tuhan. Dia sedang menanti kita. Kita harus mau mengaku bahwa ya Tuhan, saya sebatang kara, saya merasa kesepian, saya merasa sendiri.
Mengapa saya merasa kesepian dan sendiri? Karena di dalam hati saya saat ini bukan Tuhan yang ada di hati saya. Sebenarnya saya sedang taruh ilah-ilah lain di hati saya. Biasanya apa? Harta, tata, cinta. Ya, harta, tata, cinta. Tuhan, saya nggak butuh kamu supaya roti hidup. Saya lebih butuh roti yang bisa basi. Karena itu saya mau kejar lebih banyak uang, karena uang itulah yang bisa membeli roti basi. Saya nggak butuh roti hidup yang Engkau berikan pada saya cuma. Tuhan, saya nggak butuh air hidup. Saya nggak butuh kamu di hati saya supaya hidup. Saya butuh kekuasaan supaya saya bisa bangun lebih banyak sumur sehingga saya bisa ambil air. Makanya di kitab Yeremia dikatakan bahwa umat Tuhan lebih memilih sumur yang bisa bocor, yang nggak bisa nahan air. Itu yang dipilih bangsa terpilih. Yang dipilih oleh bangsa terpilih, sumur yang bisa bocor, bukan air hidup. Tuhan, saya nggak butuh kamu jadi mempelai saya. Saya ada pria yang lebih ganteng, ada wanita yang lebih cantik, saya pilih dia karena dia yang bisa memuaskan saya, bukan engkau. Saya pilih cinta. Ya, sebenarnya itu yang membuat akhirnya hati kita itu kosong, kesepian. Saya tadi pagi minta tolong untuk dibawain donat. Inilah contoh yang paling menggambarkan isi hati kita ketika Yesus belum menjadi isi donat kita ini. Kita bisa tabur donat ini dengan meses warna apa saja, bisa ganti kacang, bisa ganti tepung terigu, apa saja. Tetapi dia akan selalu bolong di tengah. Nah, tapi yang enak apa? Mesesnya kan? Karena Tuhan, saya belum merasakan kepuasan benar-benar menginginkan Engkau Tuhan. Jadi yang tadi kita nyanyi itu bohong, hanya sampai mungkin di mulut. Kesepian itu penyakit tapi sekaligus simptomnya, gejala. Kita merasakan bahwa ada sesuatu yang belum keisi dan kita berusaha mengisi itu dengan segala sesuatu. Yang tadi ya, harta, tata, cinta. Tapi semuanya itu sia-sia. Nah, jadi kebenaran pertama kita harus mengakui dulu ini memang donat yang kosong. Selama kita munafik, kita bilang ini sudah cukup kok. Saya sudah punya segalanya. Dicintai, saya mencintai, mau makan bisa, tidur enak. Berarti Tuhan nggak bisa tolong karena si donat tidak merasa dirinya donat. Betul ya? Si donat tidak merasa dirinya donat yang bolong itu. Nah, kebenaran kedua adalah kita datang pada Tuhan karena tahu hanya Tuhan yang bisa mengisi ini. Yang lain-lainnya ini hanya bisa mengisi atasnya saja atau tepinya saja. Intinya tidak bisa. Itulah kenapa hanya di dalam perjanjian baru Tuhan menunjukkan dirinya sebagai roti hidup, air hidup, terang. Itu semuanya kalau diambil dari manusia ada kehidupan nggak di muka bumi ini? Itu semuanya kebutuhan primer. Tuhan mau menunjukkan bahwa tanpa Tuhan ya semuanya sia-sia. Nah, karena itu kita datang pada Tuhan sama seperti Daud. Kita juga berdoa supaya Tuhan berpaling kepada kita. Tuhan berbelas kasihan kepada kita, melapangkan hati kita, dan juga mengeluarkan kita dari kesulitan. Bedanya dengan Daud sampai mati tidak pernah memanggil Tuhan sebagai Bapa. Saudara hari ini bisa datang pada Tuhan memanggil dia Bapa karena karya salib Tuhan Yesus Kristus. Saudara adalah anak-anak Tuhan. Yang udah agak tidur dong dibangun. Kamu anak Tuhan. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bangun. Karena darah Kristus, Alkitab menyebut saudara orang kudus. Beritahu dulu yang kirinya, kamu orang kudus. 1, 2, 3. Karena kebenaran Kristus yang diperhitungkan pada saudara, walaupun dengan semua kekurangan dan kelemahan kita, Alkitab menyebut saudara orang benar. Tolong beritahu depanmu, kamu orang benar. Amin. Terima kasih. Saudara adalah anak Tuhan, orang kudus, orang benar.
Tinggal saudara mau berlutut atau tidak. Tetapi manusia terlalu sombong. Saya nggak butuh Tuhan. Saya cukup. Saya lebih bisa beriman pada gajian tanggal 28 lebih pasti-pasti. Doa tidak langsung, kemudian rekening jadi bertambah. Tapi tiap tanggal 28 saya sudah tahu rekening masuk. Saya lebih bisa meyakini beriman pada tanggal 28 daripada Alkitab. Apa ini Alkitab teks lu? Maka hari ini saudara-saudara yang dalam hatimu engkau tahu saat ini bukan Tuhan Yesus yang jadi rajamu. Kamu yang memilih roti yang bisa basi daripada roti hidup. Hari ini kembalilah pada Tuhan. Saudara yang memilih sumur yang bisa bocor, yang tidak bisa menahan air. Hari ini saudara kembalilah pada air hidup. Hari ini saudara yang demi status punya pacar atau bisa menikah, saudara tinggalkan Tuhan Yesus. Gak apa-apa lah, ganti KTP. Yang penting sekarang saya berpacar, yang penting saya tidak lagi bilang jomblo, yang penting saya sudah bisa nikah, yang penting saya bisa punya anak. Gak apa-apa, silakan Tuhan pergi. Saya butuh teman hidup, tapi gak butuh juru selamat. Hari ini kembalilah Pak. Niscaya kesepian itu akan hilang. Boleh ke Ibrani, Mbak Alvin? Mari kita baca bersama ayat ini. Saudara tidak mungkin kesepian kalau ini sudah ada di hidup dan hati saudara. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab kau tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Dirampas saja nggak marah loh, sukacita karena hartamu di surga. Imanmu ada di surga, tidak ada dolar, tidak ada euro, hanya ada mata uangnya iman. Maka diambil kamu punya harta yang lebih baik dan lebih menetap sifatnya. Mengapa saudara buang harta yang lebih baik dan lebih menetap ini untuk yang fana? Karena Yesus belum ada di hati. Kembalilah Pak. Setiap minggu, setiap hari, semua pemberitaan firman Tuhan adalah untuk mengingatkan kita bahwa kita punya harta yang lebih baik dan yang lebih menetap. Kembali ke saya. Pak Hans boleh tolong mainkan musik, kita akan akhiri kembali. Saudara-saudara, apapun pergumulan saudara hari ini, ketahuilah perjumpaan kita hari ini bukan kebetulan. Ya, Tuhan bawa saya ke sini membawa berita yang bukan untuk saudara datang beribadah untuk isi waktu saja. Atau memang ini adalah fasilitas yang diberikan pada saudara boleh berbakti sebelum harus kembali bekerja. Ingatlah pesan hari ini. Sang roti hidup datang mencari Anda, menawarkan dirinya, bukan menawarkan rotinya, dirinya. Ini dagingku, makan. Ini darahku, minum. Gak mau Tuhan, saya mau yang bisa basi aja. Ambil air ini. Charles Kingsley berkata, "It's not darkness you are going to, for God is light." Kamu gak mungkin kesepian kalau kamu sungguh orang Kristen. Karena kamu tidak mungkin menuju ke dalam kegelapan. Karena Tuhan adalah sang terang, terang yang lebih terang dari segala cahaya. It's not lonely. Gak mungkin kesepian. Why? For Christ is with you. Tuhan menyertaimu. Tuhan besertamu. Bagaimana mungkin saya kesepian? Bukan di samping, bukan di depan, bukan di belakang, di dalam hati, di dalam. Tidak ada agama yang mengatakan ada Allah yang tinggal di dalam hati kita. Hanya orang Kristen yang punya Allah yang tinggal di dalam. It's not an country, for Christ is there. Yerusalem baru tempat tujuan kita. Saudara-saudara adalah orang istimewa sekali. Ini sungguh seperti kota di atas bukit. Tuhan taruh di sini, bawa bangsa-bangsa ke sini. Tuhan saudara injili, Tuhan bawa kepada Kristus. Bagaimana mungkin bisa kesepian? Hari ini kita tidak lihat apapun status sosial, apapun isi rekeningmu, itu urusan nanti.
Tetapi saudara, setiap dari saudara kalau betul anak Tuhan, Anda adalah penginjil. Anda adalah orang-orang yang akan bawa orang-orang pada Tuhan Yesus. Jadi kalau sungguh masih dalam hatimu kamu kesepian, mungkin bukan Tuhan yang ada di hatimu, tapi ilah. Entah harta, entah tata, entah cinta. Lihatlah di hidup. Semua itu hanya akan membawa kita pada kesepian. Tidak mungkin membuat kita punya sukacita dan damai sejahtera. Karena itu saudara, sebelum saya serahkan pada pendeta, kita akan lihat undangan Tuhan di slide terakhir. Masih ada satu slide. Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah punya harta terindah dan yang menetap. Jangan biarkan godaan duniawi membawa kami melupakan Engkau, harta terbesar kami, mutiara yang sangat berharga, roti hidup, air hidup, dan segala yang baik dan benar. Jangan biarkan kami uang yang kekal. Tolong kami Tuhan dalam hidup kami, supaya kami bisa menyelesaikan pertandingan iman ini. Kiranya Tuhan menguatkan iman dan menyucikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, bersyukur dan percaya. Setiap musim dan kita mengalami setia, sukacita. Yesus yang bersama kita.
isi hati kami, jika kami masih memiliki ilah-ilah yang lain, Tuhan, yang bertahta di hati kami, ampuni kami. Kiranya Engkau mengisi di dalam kehidupan kami, yang bertahta di dalam kehidupan kami, serahkan kehidupan kami, kiranya Tuhan berkati kami. Kami yakin dan percaya kami tidak akan mengalami namanya kesepian kembali, karena Yesus Tuhan kami, Juru Selamat kami, bertahta di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus diserahkan kehidupan kami. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita tutup ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini, ada beberapa hal yang saya ingatkan kepada kita semua untuk bisa hadir di ibadah Rabu depan. Ada ibadah doa bersama-sama, kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, kita bisa berdoa satu sama lain. Dan ada di hari Sabtu pagi melalui Zoom, dan saya mengingatkan untuk kita semua semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, banyak hal-hal yang akan kita lakukan. Dan saya juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bang Seldi di minggu ini, tanggal 22 pada dan hari ini juga saudara kita ulang tahun pada Nova dan Novi. Saya undang untuk Bang Seldi dan Pak Novi untuk kita berdoa untuk bersama-sama. Saya minta kesediaan nanti Bapak Antoni untuk berdoa untuk mereka, dan saya akan menutup doa. Pendeta yang doain lebih bagus. Mungkin bapahan untuk kesediaan untuk berdoa untuk mereka khusus. Nanti saya akan menutup doa. Mari kita berdoa untuk saudara kita. Bapak di dalam surga, kami bersyukur Seldi, Nova dan Novi hari ini boleh kembali berulang tahun. Tuhan, Engkau sudah mengenal mereka sejak mereka dalam kandungan. Tuhan menjaga mereka, memelihara mereka, mencukupkan semua kebutuhan mereka hingga hari ini. Kami bersyukur Tuhan sudah melihara hidup mereka hingga mereka boleh mereka melangkah. Kiranya Tuhan pakai hidup mereka secara luar biasa menjadi hamba-hamba Tuhan. Mereka boleh menjadi orang-orang besar, mereka boleh menjadi Esther, mereka boleh menjadi Daud, mereka boleh menjadi Paulus yang melayani Tuhan dan umat Tuhan dengan luar biasa. Curahkanlah sukacita dan damai sejahtera yang datang dari Tuhan secara berlimpah-limpah dalam hidup saudara kami bertiga. Kiranya hati mereka dipenuhi dengan ucapan syukur atas segala sesuatu, sehingga bibir mereka senantiasa memuliakan Yahweh Allah Tritunggal yang Maha Esa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur dan percaya. Amin. Terima kasih pendeta. Suaranya baiknya Yesus. Terima kasih. Ya udah Bapak Ibu Saudara, untuk Bapak Ibu kita akhiri ibadah kita. Kita menerima berkat dari Tuhan, kita arahkan hati dan kedua tangan kita menerima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Berkatilah engkau dalam keluargamu, berkatilah dalam keluargamu, anak cucu, bahkan pendidikan anak-anakmu. Diberkatilah dalam pekerjaan dan segala usaha yang kau kerjakan. Biarlah mendatangkan suatu berkat dan menjadi berkat bagi semua. Pulanglah dengan sukacita, damai sejahtera turun daripada Tuhan kita Yesus Kristus sampai Tuhan Yesus datang kedua kali.